Bang, cara nyelesain Rubik di bawah 16 detik. Oke, jadi yang pertama itu kalian harus tahu cara nyelesain Rubik itu kayak gimana, dan yang kedua kalian itu harus nemu speed cube yang cocok dan nyaman di tangan kalian. Habis itu buat kalian yang pakai metode Shivop, buat crossnya sendiri itu kalian harus paling lama itu 3 detik, dan buat F2L nya paling enggak kalian pelajari sebagian dari F2L Advance atau F2L Intermediate. Dan yang paling penting adalah F2L kalian itu nggak usah terlalu keburu-buru atau panik. Yang penting F2L nya itu lancar dan ngalir terus. Mungkin kalau kalian jeda itu nggak usah terlalu banyak dan terlalu lama. Dan untuk kelas lainnya sendiri, terutama untuk OLL dan PLL, kalau misalnya OLL kalian itu masih 2 loop atau 3 loop atau bahkan lebih, itu paling nggak itu cepet. Dan intinya kalian perbanyak hafalan rumus atau cara bagaimana OLL kalian itu bisa lebih cepat dan lancar. Kemudian untuk PLL sendiri, yang jelas kalian itu harus hafal 21 rumus PLL atau full PLL. Dan yang jelas PLL yang kalian pelajari itu memiliki algoritma dan finger trick yang lebih efisien dan lancar. Dan bukan hanya itu, apabila PLL kalian ingin lebih cepat dan lancar lagi, kalian harus bisa menebak pola PLL tanpa harus rotasi. Dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya menyelesaikan Rubik di bawah 16 detik. Yang pertama, cross kalian itu harus lebih cepat dan lancar. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, F2L kalian itu harus menggunakan algoritma dan finger trick yang lebih efisien. Yang jelas kalian harus melatih look ahead kalian untuk menambah kecepatan. Dan untuk OLL sendiri, kalian bisa menambah hafalan rumus OLL. Dan untuk PLL sendiri, kalian harus bisa menebak pola PLL tanpa harus rotasi. Dengan cara ini, kalian bisa mengeksekusi PLL dengan lebih cepat dan akurat. Dan intinya, kalian harus full PLL. Sekian tips dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.